Saudara-saudari yang terkasih, kita itu di dalam hidup kita sadar atau tidak sadar seringkali begitu tergantung pada objek tertentu. Beberapa minggu yang lalu, seperti biasa kalau hari Kamis itu saya pergi ke Bandung. Ketika berangkat, saya tinggalkan kamar dengan menguncinya. Lalu malamnya, berangkat siang, malam setelah rapat langsung kembali lagi ke Subang. Ketika saya mau masuk ke kamar saya mencari kunci. Biasanya kunci itu selalu saya masukkan di dalam saku dan tidak pernah dikeluarkan ketika akan dipakai lagi. Hanya ini saya tidak ingat persis ketika berangkat itu saya taruh di mana. Saya merasa yakin itu saya taruh di saku, tetapi mungkin lupa naruh. Lalu sampai di rumah sudah malam, terbayang tinggal mandi lalu istirahat. Begitu mau buka pintu cari kunci tidak ada. Kembali lagi ke mobil, diobok-obok mobil tidak ketemu. Akhirnya saya nanya ke Markus waktu itu, "Gus, tadi lihat kunci jatuh?" Tidak. Oh ya sudah, saya andaikan hilang kunci itu. Akhirnya karena mantan pencuri akhirnya dibuka. Pintu itu saya coba untuk buka dan berhasil. Tetapi tidak dengan kuncinya. Kebetulan saya coba-coba kunci kamar sebelah, kunci kamar tamu itu ada kunci. Tadinya saya sudah mau masuk kamar sebelah. Lalu masuk lewat kamar jendela ke kamar saya, karena jendela saya tidak saya kunci, jadi bisa masuk lewat atas sebetulnya. Tetapi saya iseng, sebelum keluar dari kamar sebelah itu, saya ambil kunci, saya masukkan, ternyata bisa untuk membuka, tetapi untuk mengunci tidak bisa. Syukur pintunya bisa dibuka, tetapi memang tidak bisa dipakai kunci itu. Setidaknya bisa untuk membuka. Besoknya saya bongkar kunci itu, saya ganti yang baru. Kita seringkali begitu direpotkan oleh yang namanya objek, dan kita bisa menjadi sangat tergantung pada objek. Ini salah satu contoh saja. Tetapi ada banyak objek-objek di dalam kehidupan kita itu yang membuat kita tergantung. Dalam contoh tadi itu kunci misalnya. Contoh lain kita bisa mencoba untuk melihat apa saja di dalam hidup kita yang membuat kita begitu tergantung. HP untuk saat ini bisa jadi menjadi objek yang begitu luar biasa, menimbulkan ketergantungan di dalam diri kita. Kadang-kadang ketinggalan HP, lalu sudah bingung mencari kemana-mana. Atau dari sisi positif kita melihat ketika kita mau pergi kemanapun, kita sudah memastikan bahwa HP terbawa. Karena apa? Begitu kita itu tergantung pada hal-hal itu. Begitu yang namanya objek itu pada saatnya bisa hilang entah kemana, atau karena kita lupa meletakkannya, kita bingung, seolah-olah kehilangan pegangan. Saudara-saudari yang terkasih, Maria Magdalena itu kebingungan, dan ketika dia datang ke kubur tidak menjumpai batu penutup kubur, itu objek. Dan Maria mengalami kebingungan karena mengacu pada objek itu, batu penutup makam. Dan dia bercerita kepada para murid bukan cerita soal kebangkitan, tetapi dia cerita dengan
sesuatu yang disimpulkan dari melihat apa yang dia lihat di makam, bahwa batu penutup kubur itu sudah tidak ada. Jadi dia menyimpulkan mungkin jenazah Yesus dicuri orang. Belum berpikir tentang kebangkitan. Maria masih berpikir tentang objek, tetapi kita di dalam kisah di mana berikutnya Petrus dan murid yang lain, tidak disebutkan namanya, murid yang lain datang masuk ke makam yang sudah tidak ada batu penutupnya itu, dan kembali kepada mereka ditampilkan objek-objek yang bisa dilihat oleh mata, bisa diraba. Kain kafan dan kain penutup peluh. Itu yang kita hadirkan di Taman Kebangkitan, ya, yang kita dengarkan dalam bacaan hari ini. Ada kain kafan, ada kain penutup peluh, kubur dalam keadaan kosong, ya, batu makam penutup makam sudah tergeser. Semuanya itu adalah objek, dan mereka belum sampai pada kesimpulan bahwa Yesus bangkit, kecuali murid yang tidak disebutkan namanya itu. Ia melihat dan percaya. Percaya tentang apa? Tentang kebangkitan. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang membuat kita tergantung itu banyak yang dalam bentuk objek yang tampak dan bisa diraba, bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Tetapi ada hal yang tidak bisa dilihat, tidak terlihat bentuknya, itu juga bisa menjadi objek yang membuat kita tergantung, dan bahkan mungkin hampir semua orang mengalaminya. Apa itu? Pikiran kita. Itu adalah objek juga. Ketika kita tergantung pada apa yang ada di pikiran kita, hanya pada pemahaman secara pikiran, maka kita tertutup terhadap sesuatu yang baru yang lain. Karena apa? Yang kita anggap benar, apa yang ada di dalam pikiran kita. Orang itu di dalam perjalanan hidup kadang-kadang mengalami yang namanya krisis. Kita semua mungkin pernah mengalami krisis. Bisa bermacam-macam alasannya. Ada yang mengalami krisis ekonomi, ada yang mengalami krisis dalam relasi sosial, dalam relasi berkeluarga mungkin. Tetapi krisis yang paling besar di dalam hidup adalah ketika orang kehilangan akan makna hidup. Apa yang terjadi ketika orang kehilangan akan makna hidup? Orang merasa bahwa hidupnya tidak lagi berarti, akhirnya apa? Mengakhiri hidupnya, masuk dalam tahap yang namanya frustrasi, dan akhirnya bunuh diri. Karena apa? Tidak ada lagi maknanya, hidup ini dipertahankan. Perayaan kita hari ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa seberat apapun hidup kita, dengan persoalan yang mungkin kita alami di tengah-tengah kehidupan kita, hidup ini adalah kehidupan yang tetap layak untuk dijalani dengan sebaik-baiknya dan disyukuri. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita bisa menemukan tentang makna hidup kita. Ketika kita bisa menemukan tentang makna dari setiap hal yang kita lakukan, maka akan selalu ada hal yang baru yang kita sadari. Kalau kita menjalankan hidup kita itu asal jalan saja, pokoknya semua berlangsung, menjalankan aktivitas yang kita lakukan sebagai sebuah rutinitas, kita itu tidak ada bedanya dengan mesin.
Pagi menjalankan ini, siang menjalankan itu, ya berikutnya sampai malam, besok diulangi lagi. Begitu seterusnya, ketika kita tidak berusaha untuk menemukan makna dari apa yang kita lakukan, maka semuanya itu pada saatnya kita merasa bahwa kita kehilangan sesuatu, tidak ada yang bisa kita pegang lagi. Ketika kita tidak merasakan apa sih saya melakukan ini untuk apa, untuk tujuan apa, semuanya berjalan seolah-olah secara otomatis, dan sesuatu yang berjalan secara otomatis itu pada saatnya akan mengalami sama seperti mesin yang namanya error. Error artinya apa? Tidak berjalan sebagaimana mestinya. Saat error itulah kita berhadapan dengan yang namanya krisis. Ketika kita bisa melewati krisis, kita bisa bertahan dan bahkan bisa menjalani hidup lebih baik. Tetapi ketika kita tidak bisa mengatasi krisis itu, maka kita justru akan kehilangan apa yang selama ini kita kerjakan, apa yang selama ini kita lakukan, seolah itu tidak memberikan makna apapun untuk kita. Maka perayaan kebangkitan Tuhan adalah undangan bagi kita untuk setiap hari, setiap saat, bagaimana kita bisa menemukan makna di dalam setiap hal yang kita lakukan. Dan menemukan makna ini dibutuhkan yang namanya kesadaran. Ya. Bukan hanya sekedar kesadaran pikiran, tetapi bagaimana kita merasakan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau hanya kesadaran pikiran itu tidak cukup. Ya. Tadi saya balik lagi ke cerita awal. Sebetulnya pernah terpikir, ya ini untuk menggambarkan secara lebih jelas. Kunci pintu kamar saya itu ada 2. Ya. Pernah terpikir, ini kunci harus dipisahkan. Ya, maksudnya karena kunci itu ada 2, satunya pasti untuk cadangan. Pisahkan tinggal di mana, ya, supaya kalau terjadi kunci hilang, kunci cadangan bisa dipakai. Kalau jadi satu, dua-duanya, ya tidak berguna yang namanya cadangan. Pikiran itu pernah muncul, tetapi tidak berlanjut sampai kesadaran. Ya. Maka hanya sekedar terpikirkan, lalu tidak ada tindakan untuk melakukan itu. Itu yang saya katakan, pikiran itu belum tentu sampai pada tahap kesadaran. Sampai pada tahap kesadaran ketika kita sadar akan sesuatu, lalu dilanjutkan dengan satu tindakan yang konkret, yang menggambarkan bahwa saya itu tahu sesuatu yang perlu untuk dilakukan. Jadi pikiran itu tidak selalu menggambarkan kesadaran. Sama seperti yang dipikirkan oleh Maria Magdalena, ya, batu itu telah hilang, dia mengambil kesimpulan sendiri, dan itu yang dialami Maria Magdalena bisa menjadi gambaran hidup kita sebetulnya. Kadang-kadang kita merenungkan hidup ini, ya, menjalankan hidup ini dengan banyak hal yang kita lakukan, tetapi sebatas pada apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan, belum menghantar kita kepada kesadaran. Ketika kesadaran itu bisa kita alami di dalam hidup kita, kebangkitan itu adalah peristiwa harian, tidak menunggu Paskah. Jadi Paskah hari ini sebetulnya mengingatkan kita bahwa kebangkitan di dalam hidup kita itu bisa kita alami setiap hari, kapan saat kita menyadari apa yang kita lakukan. Kita bekerja dari pagi sampai sore, Anda yang bekerja entah apapun pekerjaannya, semuanya itu pada saat tertentu akan menimbulkan situasi lelah di dalam diri kita, menimbulkan situasi krisis. Krisis itu terjadi ketika apa? Kita berhadapan dengan sesuatu yang
di luar apa yang kita pikirkan, kita tidak siap. Sementara sumber daya kita untuk mengatasi, kita merasa tidak mencukupi. Tetapi saat berhadapan dengan krisis pun, ketika kita mencoba untuk menemukan, untuk apa semuanya ini saya lakukan, untuk tujuan apa? Ketika saya menemukan makna di dalam apa yang setiap apa yang kita lakukan, itu akan membuka sesuatu yang baru, akan mengantar kita untuk menemukan apa yang baru di dalam hidup kita, karena makna itu selalu menawarkan sesuatu yang baru. Mas Dinar menjalani karya pelayanan sebagai Mas Dinar, ya. Kalau menjalankan itu dengan baik, ya, tugas berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar, ya oke. Tetapi pada saatnya kita yang menjalankan pelayanan secara rutin, ada saat di mana kita mengalami situasi bosan. Bapak Ibu setiap hari yang buka toko, pagi berangkat jam 8, jam 9 buka toko sampai sore tutup, pulang ke rumah istirahat, besoknya begitu lagi, rutin begitu, baik, semuanya baik, dijalankan sesuatu yang baik untuk mendukung hidup juga. Tetapi ya, ketika kita mengalami situasi lelah, apa yang bisa menguatkan kita ketika kita bisa menemukan makna dari itu, bukan hanya sekedar jatuh pada tindakan atau pekerjaan. Semua hal itu bisa menjadi baru kalau kita bisa menemukan makna. Semua kematian itu bisa menghadirkan kehidupan kalau kita bisa menemukan makna. Bahkan suatu pengalaman kematian, Jumat Agung di dalam hidup kita itu mengalami Jumat Agung di dalam hidup kita. Saat dimana ada duka, ada suasana sulit, itu bisa selalu menjadi Paskah kalau kita bisa menemukan makna. Maka undangan bagi kita dengan perayaan Paskah ini adalah bagaimana kita setiap hari bisa menemukan makna dari apa yang kita lakukan, supaya tidak hanya sekedar menjadi sesuatu yang berjalan otomatis. Itu menjadi penting bagi kita di saat-saat kita mengalami situasi lelah, di saat kita mengalami situasi konflik, di saat kita mengalami situasi krisis, kita memiliki kekuatan karena pengharapan akan sesuatu yang baru. Dan itulah inti dari pesan kebangkitan, harapan yang muncul di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin kita pikirkan dengan logika manusia. Mari kita mohon rahmat supaya siapapun masing-masing dari kita, sekecil apapun, bisa menemukan makna yang bisa kita peroleh dari setiap hal, dari setiap aktivitas, dari setiap pengalaman. Semuanya itu menyediakan bagi kita makna yang bisa mengantar kita kepada kehidupan baru. Itulah Paskah, kebangkitan Tuhan yang memberi makna baru bagi para murid yang selama ini tidak mengerti. Mereka mulai belajar untuk mengerti, dan akhirnya nanti merubah hidup mereka. Yang mereka awalnya takut, mereka menjadi pewarta dengan penuh keberanian. Semoga itu juga yang terjadi di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.